di kakinya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pandang Yesus. Saya merasakan hadiratnya mengalir, kuasanya bekerja. Ya Ramashaka ya Ralabasika Ralabas. Ya Ralabasika. Coba, terima. Kuasamu bekerja Tuhan. Mengalir. Terima. Penuh. Yesus, kuasamu bekerja. Urapi. Jama. Terima kasih. Jama. Ya, Yohanes Mardi. Ya, salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Yesus. Kita sekarang sama Pendeta Yohanes Mardi ya Pak ya? Betul. Iya, gereja Sidang Jemaat Allah ya Pak ya? Ya. Kita akan pelayanan ke lereng Gunung Merbabu, saudara. Ya, jadi di sini banyak jiwa-jiwa yang sudah mengenal Yesus, sudah ikut Yesus. Bahkan saya dengar ada 2 kampung yang 80 hampir 90% ya penduduknya sudah ikut Tuhan atau Kristen lah dalam bahasa sederhananya. Berapa lama Pak udah pelayanan di sini Pak? Saya baru 30 tahun. Oh, luar biasa. Ada berapa cabang Pak yang dibuka Pak? Sudah kita otonomikan 2 cabang. 2 cabang Pak ya? Yang masih dalam mentoring saya, pengembalaan saya ada 3 pos PI. Oh, ini tadi saya dengar ngomong ada problem Pak di yang kita mau layani ini Pak. Katanya Bapak tadi mau bangun gereja, bahkan kurang lebih ya sebenarnya udah ada yang mau sponsori tapi nggak bisa dibangun. Kenapa Pak? Ada oknum yang tidak mensetujuinya adanya gereja di situ. Oh, udah tempatnya makin serem saudara. Makanya saya tidak berani bawa mobil ya, karena saya nggak tahu medannya ya. Jadi ya sudah sampai ya ibadahnya di rumah ya. Seharusnya sudah bisa dibuat gereja, tapi karena oknum ya tadi yang nggak suka itu ya. Iya. Ya, kita sudah sampai ya. Salam. Wah, haleluya. Woi. Salam, semangat, sudah semangat. Waduh. Iya. Luar biasa. Semangat memuji Tuhan. Semangat. Iya. Hah? Iya. Bapak siapa ini? Ini Pak Pendeta Risuli Lubis. Waduh. Udah pernah dengar nggak namanya? Dari Jakarta. Belum pernah dengar. Nanti suruh cucunya ketik handphone, ketik Risuli Lubis, ya? Ya, nanti nongol. Anak saya itu anak saya. Iya, nanti suruh ketik di Google atau di YouTube ya.
pribadi lepas pribadi, yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, yang kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalan, karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, pada malam ini kami berkumpul di tempat ini. Kami percaya Roh Kuduslah yang mempersatukan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana Tuhan ada. Karena itulah yang membuat kami kuat dan menang lebih daripada menang. Karena kami bukan orang lain bagi Tuhan. Kami anak kandungnya yang dilahirkan dari rohnya, sehingga kami disebut anak-anak Allah. Kami bersyukur Tuhan, kami sebagai anak-Mu, kami dipelihara, dijagai, dilindungi. Dan hati kami bergelora, bergairah, bersemangat. Roh kami terus berkobar, menyala, menyambar. Kami cinta Yesus, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian buat Tuhan. Tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur. Tetap maju dalam Yesus. Dalam Yesus kami dipelihara, dijagai, dilindungi. Bersama Yesus kami lakukan perkara-perkara besar. Di dalam Yesus kami cakap menanggung segala perkara. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Haleluya. Dahsyat Tuhan Yesus. Luar biasa, bukan kami yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kami. Sehingga kami ada di tempat ini. Ini semua karena rancangan Tuhan yang begitu indah atas hidup kami. Di dalam Tuhan ada kebahagiaan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Kalau ada kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan di wilayah ini, kami sudah patahkan dalam nama Yesus. Karena Yesus nama tertinggi, nama di atas segala nama. Semua nama-nama harus tunduk kepada namanya. Kami percaya nama Yesus mengalahkan semua nama. Siapapun namanya, tunduk kepada nama Yesus. Kalau ada kuasa-kuasa santet, guna-guna iblis, roh jahat apapun, kami patahkan dalam nama Yesus. Bahkan kuasa-kuasa perdukuhan kami patahkan dalam nama Yesus. Kami percaya nama Yesus, nama tertinggi, nama di atas segala nama. Roh Allah yang ada pada kami lebih besar dari semua roh-roh yang ada di muka bumi. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Yang meriah, yang meriah. Lebih meriah lagi. Haleluya. Lebih semangat lagi. Haleluya. Dahsyat ya, luar biasa. Wah, saya terkagum-kagum ya melihat saudara-saudari memuji Tuhan, menyembah Tuhan ya. Saya bisa datang ke tempat ini awalnya ya, saya melihat YouTube. Di YouTube itu menceritakan ada satu daerah kurang lebih namanya Fuyang atau Kuyang gitu ya. Di situ mereka mayoritas orang-orang yang memuji Yesus, menyembah Yesus. Jadi dulu katanya mereka tidak memuji Yesus, tidak menyembah Yesus, tapi karena hal-hal yang ajaib mereka alami, sehingga mereka memuji menyembah Yesus. Saya coba cari-cari gimana ini. Ternyata ya saya bisa berhubungan dengan ya Pak Pendeta yang gereja GBI. Nah, Pak Rusli ya, Gideon Rusli, luar biasa. Sehingga bisa dipertemukan ke Bapak Mardi. Dan saya bersyukur bisa ada di depan saudara ya. Kami berangkat dari Jakarta itu, saudara, Senin jam 11 siang. Saya pikir ya 6 jam, ya paling jam 5, jam 6 sampai. Ya, di perjalanan ditelepon, ya ada orang yang sakit, yang kami tidak tahu awalnya sakitnya apa. Kami dikasih Sherlock, ternyata masuk ke markas asrama Angkatan Darat 315 Bogor ya. Wah, saya telepon, kami ditunggu di pos jaga, akhirnya dibawa ke rumahnya. Sampai di rumahnya baru diceritakannya penyakitnya itu sudah lama sekali ya. Sudah dibawa ke Gatot Subroto, itu rumah sakit tentara, karena pada waktu itu saudaraku yang saya kasih, beliau ditugaskan menjaga Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ya di Istana Bogor. Dan waktu itu beliau tiba-tiba entah kenapa gitu seperti diserang apa gitu, kurang kita tahu. Intinya kepalanya denyut terus mau tumbang. Akhirnya dibawa ke rumah sakit tentara Gatot Subroto. Dan katanya dokter dia kena autoimun ya. Saya juga
kurang paham autoimun ini. Tapi intinya autoimun ini membuat orang lemah. Makin lari makin lemah gitu ya. Bahkan ada yang sampai nggak bisa jalan karena penyakit itu. Dan ada juga penyakit-penyakit lain ya yang mengganggu tubuhnya. Dan ternyata istrinya juga kena penyakit ginjal kronis. Dan banyaklah penyakit yang mereka hadapi ya. Anaknya juga begitu, kena entah penyakit apa, tiba-tiba kepalanya denyut-denyut terus. Kalau Anda mau menyaksikan kisah itu ya, kisah nyata itu ada di YouTube kita ya. Karena saudara itu nggak bisa main-main, apalagi itu yang bersaksi anggota TNI ya. Nggak mungkin ya, nggak mungkin kita bisa upload begitu tanpa dia mengalami, tanpa kejujuran ya. Saya pasti bisa diomelin, bisa sampai ke proses yang lain lagi ya. Puji Tuhan saudara, setelah didoakan mereka sembuh. Karena Yesus adalah dokter di atas segala dokter. Haleluya. Ya luar biasa ya. Dan kalau saya mau bersaksi ya, banyak sekali orang-orang yang pakai kerudung yang memang mereka tidak percaya Yesus, tapi ketika mereka sakit, stroke, ya ada yang memang sama sekali nggak bisa gerak badannya, nggak bisa melangkah, ya kita doakan, puji Tuhan ya, mereka disembuhkan Tuhan. Amin. Karena Yesus bukan Tuhan agama, Dia Tuhan manusia. Haleluya. Bahkan Alkitab bilang Roma 10 ayat 12, Yesus adalah Tuhan semua orang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Haleluya. Dan Alkitab juga katakan di Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 36, kami memberitakan damai sejahtera dari Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Jadi dia bukan Tuhan agama tertentu, bukan Tuhan kelompok tertentu, bukan Tuhan bangsa tertentu, suku tertentu, tapi dia Tuhan orang. Dahsyat, ajaib. Jadi kita menyembah Yesus karena apa saudara? Seringkali waktu saya tanya ke beberapa orang, kenapa kau memuji Yesus, menyembah Yesus? Kenapa kau bisa percaya Yesus? Jawabannya terlalu jelimet, terlalu teologis. Saya katakan sebenarnya jawabannya sederhana. Karena kau orang. Haleluya. Ya, jadi orang-orangan gak bisa memuji Tuhan, gak bisa sembah Tuhan. Jadi Anda yang hadir ini orang beneran, bukan orang-orangan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Saudara, saya dilahirkan juga di desa yang sangat terpencil di Sumatera Utara. Pastinya Anda tidak bisa lihat di peta ya. Jadi nggak perlu saya ceritakan. Sedangkan di peta nggak ada, jadi sulit ya. Saudara, jadi di kampung kami itu mayoritas mereka itu adalah pekerjaannya deres kelapa, deres pohon karet ya, getah ya. Terus dan petani padi. Jadi kalau udah mau panen itu ataupun padi sudah mau menguning, udah mulai menguning, itu biasanya ditaruh di sana itu orang-orangan. Nah, orang-orangan itu nggak bisa memuji Tuhan, nggak bisa menyembah Tuhan. Makanya Yesus itu bukan Tuhan orang-orangan, Dia Tuhan semua orang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Saya harap Anda cerdas karena memang ini dipublikasikan. Jadi saya berbicara harus memang dengan baik, dengan hikmat. Jadi luar biasa kita jadi orang. Dulu kita belum percaya Yesus, orang-orangan. Sekarang jadi orang beneran. Haleluya, haleluya. Dahsyat bukan? Dahsyat kan? Ajaib kan? Luar biasa, haleluya. Biarkan dia mau ngomong apa kek, mau punya apa kek. Yang penting kalau dia belum jadi orang, percuma semua. Puji Tuhan, kita memang hidup sederhana, tapi kita sudah jadi orang. Haleluya. Dulu ada satu istilah ya, kalau anaknya merantau ke Jakarta, ya, terus anaknya di Jakarta itu berhasil,
Ya entah jadi polisi, entah jadi tentara, entah jadi PNS, ANS, macam-macam lah. Entah juga jadi pengusaha. Itu terus dia ngomong sama tetangganya, anakku sekarang sudah begitu, sudah begini kan. Terus tetangganya cerita lagi sama tetangganya, kamu tahu nggak anak situ udah jadi orang di Jakarta. Haleluya. Berarti dulu belum orang, saudara. Haleluya. Tapi Alkitab bilang, untuk kita jadi orang, bukan harus seperti yang dikatakan tadi, yang saya sebutkan tadi. Untuk kita bisa jadi orang, ya kita harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siapa yang ngomong? Alkitab yang ngomong. Haleluya. Karena Yesus Tuhan dari semua orang, ya. Saya coba baca ya di Kisah Rasul, ya. Anda baca di Kisah Rasul nanti ayat pasal 10 maksud saya. Ya, ayat yang ke-36. Haleluya, itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Ya, jadi saudara Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur dulu saya bukan orang, sekarang saya jadi orang. Ya. Keluarga saya awal mulanya semua nggak suka lihat saya. Karena saya ikut Yesus. Mungkin saudara berpikir, loh orang Batak kok ini Islam. Ya, jadi orang Batak itu saudara, itu ada Pak-Pak, ada utara, ada selatan ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi yang selatan ini itu mayoritas Islam ya, termasuk Lubis, Tanjung ya, Cipahutar dan yang lain-lain itu kebanyakan agamanya Islam. Jadi saya Lubis ya, di Suli Lubis. Jadi kalau Anda ya mau kenal saya lebih dalam lagi, haleluya. Ya nanti ibu-ibu yang udah tua ya, mungkin yang nggak punya handphone Android, dia suruh ya anaknya atau cucunya ya ketik aja ya di Google atau di YouTube Pendeta Arsi Lubis pasti muncul ya. Waktu itu saya ketemu nenek-nenek, dia bilang sama saya, ya waktu tadi kamu khotbah, kamu bilang ketik Arsi Lubis muncul. Dia bilang, sini, kamu lihat nih, sudah saya ketik nih, nggak muncul katanya. Iya. Terus saya selidiki saudara, ternyata kotanya nggak ada. Iya, jadi untuk ketemu saya beli kota ya, lihat di situ ya. Jadi kesaksiannya lebih lengkap. Jadi saudara, keluarga saya dulu semua menolak saya, bahkan mengatakan saya itu kafir, saya itu udah stres, saya itu udah gila dan sebagainya. Ya, tetapi saudara, berjalannya waktu, saya tetap percaya dan mempercayakan hidup saya kepada Yesus. Jadi percaya dan mempercayakan hidup kepada Tuhan itu berbeda. Banyak orang percaya Tuhan tapi tidak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Saya percaya dan mempercayakan hidup saya kepada Tuhan Yesus. Dan 7 tahun saya doa sambil berpuasa. Dengan kata lain, doa puasa terus, doa puasa. Jadi hampir setiap minggu itu doa puasa bisa 6 hari, 5 hari, 3 hari, 4 hari, begitu terus. Ya, puji Tuhan. 7 tahun saya doa puasa, ibu saya ikut Yesus. Haleluya. Terus ayah saya juga terima Yesus. Amin. Ya, adik saya terima Yesus, sudah selesai sekolah teologi. Terus juga abang saya terima Yesus. Jadi kami 50% satu keluarga sudah terima Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Jadi firman itu nggak mungkin kembali sia-sia. Kata Yesaya 55 ayat 11. Firman itu pasti terjadi ya. Makanya kita tidak hanya dengar firman tapi hidupi firman. Alkitab bilang Kisah Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Yesus Kristus, maka engkau selamat. Dan sisi rumahmu pasti diselamatkan. Haleluya. Jadi kalau kita sudah sungguh-sungguh percaya Yesus ya, menghidupi firman, maka roh itu akan terus makin berkobar, menyala, menyambar.
Padahal Alkitab hanya menjelaskan jangan kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Kata Roma 12 ayat 11. Tetapi berjalannya waktu, bahasa makin canggih. Jadi kalau hanya menyala, saudara, ya rumah ini kebakar menyala. Itu kalaupun di situ ada mobil, ada yang lain-lain, nggak akan kena apinya. Tapi kalau dia menyambar, wah, rumah tetangga juga kena. Haleluya. Jadi api Roh Kudus itu ya, yang Tuhan taruh dalam diri kita bukan hanya menyala, menyambar. Sehingga orang-orang lain yang di sekeliling kita, mereka turut merasakan bagaimana kasih Tuhan, kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Sehingga makin hari banyak jiwa dimenangkan bagi Yesus. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, dulu saya itu kalau pulang ke kampung, ya itu nggak boleh saya yang doa kalau untuk makan. Karena mereka bilang, ya tulang itu nggak boleh doa. Karena tulang Kristen, kami yang doa. Ya oke. Ya, karena mereka mayoritas. Tapi belakangan ini khususnya beberapa tahun yang lalu saya pulang kampung, mari kita doa dulu sebelum makan. Saya katakan ya. Terus saudara, ada satu orang yang agak protes, ya, ada satu orang yang agak protes. Dia bilang, loh, kok tulang yang doa? Saya bilang voting aja ya, 50+1 menang. Jadi puji Tuhan, kalau di voting kami itu sekarang 50+1. Haleluya. Jadi kalau pemilu 50+1 aja cukup menang. Nggak usah +10, nggak usah. Beda 1 aja udah menang. Makanya untuk jadi menang itu gampang, saudara. Haleluya. Karena itu saudara, mari kita lebih setia lagi sama Yesus. Haleluya. Karena saya lihat di sini yang hadir banyak ibu-ibu yang udah tua usianya, bapak-bapak yang udah usia tua ya. Saya mencoba dengan bahasa yang sederhana dan tidak membahas secara teologis, tapi saya lebih menceritakan apa yang saya alami bersama Tuhan lewat firman-Nya. Karena firman Allah ini hidup. Firman Tuhan itu nyata. Firman Tuhan itu tidak bisa kembali sia-sia. Firman Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Asal kita betul-betul mau menangkap firman itu dan menghidupi firman itu. Saya mau katakan begini. Firman itu hidup. Tapi kalau kita tidak menghidupi firman itu tetap hidup. Tapi kita tidak bisa mengalami firman itu. Tapi kalau kita menghidupi firman itu, kita akan mengalami firman itu. Amen. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, yang kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan buntu, amen, Tuhan buka jalan. Haleluya. Iya. Wow, semua orang pada ketakutan. Kenapa? Ada sapi kena penyakit mulut, apa-apa istilahnya. Haleluya. Tadi saya cita-cita sama Pak Gembala, Pak Mardia. Dia katakan sempat juga katanya itu kena ya di ternak orang-orang yang ada di gereja atau yang ada di wilayah sini begitu ya. Nah, tetapi puji Tuhan tidak ada satupun yang mati. Kata dahsyat, haleluya. Padahal di tempat lain banyak yang mati, di sini nggak ada yang mati. Karena anak Tuhan berdoa, doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Haleluya. Makanya berdoa. Haleluya. Iya Pak, masalah aku begini-begini. Jawabannya apa? Doa. Tapi Pak gitu gini. Doa. Tapi Pak gini. Doa. Tapi doa. Haleluya. Jadi nggak ada tapi-tapi ya. Tetap doa itu solusinya ya. Jadi banyak orang pergi ke psikolog, ke psikiater ya. Untuk bisa mendapatkan solusi, mendapatkan jalan keluar. Tetapi mereka nggak paham, nggak ngerti bahwa doa itu punya kuasa. Makanya Yakobus 5 ayat 16, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Seperti kakek-kakek ini, ibu-ibu seperti ini, ya ibu-ibu seperti ini. Haleluya. Kita mau suruh gini-gini loh, gini-gini menurut buku ini, buku itu, buku ini, teori itu, teori ini. Nggak mudeng. Tapi kalau kita bilang doa. Dia tahu. Langsung dia doa. Haleluya. Makanya saudara, jangan sampai gereja itu kehilangan roh doa.
Kalau gereja kehilangan roh doa, gereja itu adalah bangunan yang tidak lama lagi runtuh. Karena sebenarnya gerejanya sudah tidak ada, hanya bangunan yang ada. Karena gereja itu sebenarnya bukan bangunan, tapi kumpulan orang percaya. Eklesia, orang percaya yang keluar, yang memberitakan nama Tuhan. Itulah yang disebut gereja. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Iya, saya dengar tadi dari Pak Mardi sebenarnya sudah mau dibangun gereja juga di wilayah daerah sini. Cuma satu dan lain hal nggak bisa ya. Bukan sebenarnya nggak ada dananya. Tetapi memang ada orang-orang yang mungkin belum bisa menerima. Kenapa? Karena mereka nggak paham apa yang kita lakukan. Ya kita ampuni aja, kita maafkan aja. Orang dia nggak ngerti, haleluya. Dia nggak tahu. Dia bilang, gila ini orang kumpul-kumpul nyanyi-nyanyi. Haleluya. Bahkan ada ustadz bilang, wah ada Yesus ngajari nyanyi. Yesus ngajari sholat. Nah, kenapa saya berani ngomong gitu? Karena di YouTube saya sudah saya counter ya. Jadi Yesus ada ngajari nyanyi. Mau tahu saudara? Yesus ngajari nyanyi. Iya, banyak jemaat yang nggak tahu nih. Haleluya. Nggak tahu kan Pak? Siapa yang tahu coba? Saya kasih 50.000 hari ini. Bener. Haleluya. Yesus mengajarkan nyanyi. Gimana coba? Jadi dia bilang Yesus mengajarkan sholat karena Yesus sujud. Haleluya. Saudara, selota ya. Itu artinya memang sujud ya. Bukan seperti sholatnya orang ini ya. Orang proskuneo. Itu juga artinya sebenarnya mencium, sujud begitu ya. Tapi bukan berarti sholat seperti saudara kita Muslim. Karena orang Yahudi dari dulu sudah begitu menyembah Tuhan. Ya dengan gerakan-gerakan ya. Waktu saya ke Israel, mereka itu kalau di tembok ratapan, dengan gerakan-gerakan. Nah jadi saudara kita tadi itu memuji Tuhan dengan gerakan-gerakan. Nah bedanya gerakan kita nggak harus diatur. Harus begini dulu, baru begini dulu. Nggak. Tadi kakek itu gini gerakannya. Nenek ini gini. Nggak apa-apa. Karena Tuhan melihat satu perbedaan itu jadi keindahan. Haleluya. Yang penting jangan tendang orang aja. Jangan senggol orang kan. Iya mau lompat, mau tepuk tangan, mau ini kan begitu. Kalau dulu saya waktu Muslim. Itu kalau gerakan itu ya. Itu sampai 3 kali bersalahan. Itu batal. Ya misalnya begini ya. Ya nggak usah saya sebut lah ya. Paham aja lah ya. Terus harusnya dia begini nih. Ya, ada mazhab dari yang lain begini. Ada juga mazhabnya begini. Ya, macam-macam mazhab lah ya. Jadi saudara, itu kalau kita gerak gini-gini batal. Tapi kita tadi gini-gini enggak batal. Haleluya. Iya, dulu waktu saya Islam saudara, iya, itu saya sudah mandi mau ngadap Tuhan. Padahal sudah mandi pakai sabun luk. Tapi saya harus ambil uduk lagi. 3 kali. Kan begitu? Iya. Ya udah sholat. Ya kan? Sholat yang paling lama. Itu rakaatnya itu asar. 4. Ada 3, ada 2, ada 4. 4 lah yang paling tinggi sholat di 5 waktu itu ya. Nggak ada yang 5. Nggak ada. Cuma 4. Jadi sudah mau selesai, saudara. Udah mau begini. Batal. Ngambil wudhu lagi. Iya. Berapa kali saya gitu. Karena masuk angin. Batal terus. Iya. Tapi tadi waktu kita memuji, menyembah. Saya cium aroma apa ini. Tapi nggak batal. Kudus. Tuhan nggak takut dengan itu. Haleluya. Tuhan gak takut dengan itu, haleluya. Dia gak takut, haleluya. Jadi tadi gak batal ya, gak ada yang batal. Iya, yang tadi gak ada yang batal, haleluya. Iya, karena iya. Jadi kalau kita di toilet ya, terus saking sakitnya perut tiba-tiba, haleluya, kan begitu. Mau puji Tuhan kan gitu. Pertama haleluya, sudah keluar puji Tuhan kan begitu. Masa hanya gara-gara di toilet terus Tuhan kita jadi bau jijik? Enggak. Itu mulut, itu hidung kita yang begitu. Tuhan enggak begitu. Kalau Tuhan begitu itu bukan Tuhan.
Masa misalnya dia di toilet terus, ih bau, enggak lah. Haleluya. Iya, Tuhan itu ngelihat hati yang busuk bau. Dilihatnya hati orang ini busuk, bau. Haleluya. Makanya jagalah hati karena dari situ terpancar ke kehidupan. Iya, jadi puji Tuhan ya. Dengan berjalannya waktu, saya bisa sekolah teologi, bisa selesai. Walaupun memang waktu itu saudara, saya tidak punya biaya. Tapi saya doa Tuhan Yesus, kalau Tuhan panggil saya tidak mau setengah-setengah. Saya harus sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Saya harus sekolah pendeta, harus jadi pendeta. Saya harus membawa jiwa-jiwa, khususnya keluarga saya lebih dulu. Saudara, setelah saya doa kurang lebih beberapa hari, saya di terminal bengong-bengong, ada nenek-nenek tua. Ya, nenek-nenek tua bilang begini, bro, kau mau nggak sekolah Alkitab, sekolah teologi ya? Saudara, saya kan waktu itu sudah bertobat, nggak berani lagi ya mencari uang dengan hal-hal yang dosa gitu. Jadi ya betul-betul ya gembel gitu ya. Nah, saya lihat nenek ini dari ujung kaki sampai ujung rambut. Saudara, rambutnya acak-acakan, sendalnya sendal jepit mau putus. Saya pikir nih gembel ketemu gembel. Iya, tahu ya bahasa gembel ya? Iya, kok suruh saya sekolah Alkitab? Dari mana biayanya? Tapi saudara, saya dikasih brosur, saya berangkat. Hanya dengan uang 20.000 itu. Tahun 1996 saya mengenal Yesus. Ya kira-kira 3 bulan kemudian lah ya. Nah, ketemu nenek itu. Terus saya dikasih uang 20.000. Saya berangkat saudara. Dulu saya naik kereta api dari Pasar Senen ke Surabaya. Ya saya sekolah di Jalan Arjuna, Jalan Bromo ya. Nah, bisa dicek lah ya. Jadi sekolah Alkitab Surabaya. Jadi saudara, waktu itu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu saya naik kereta api. Kereta api saya ingat itu 12.000 masih bayarannya, 12.000 ya. Masih ingat saya itu. Bunyi kereta apinya gimana itu. Mari jajan, gak ada duit. Mari jajan, gak ada duit. Mari jajan, gak ada duit. Iya, tapi sekarang kereta api saudara, kalau kita naik dari Gambir yang eksekutif, itu bunyinya bukan gitu. Sukses. Wah, kereta api aja bisa berubah saudara, kereta aja bisa berubah. Dari mari jajan gak ada duit jadi sukses. Apalagi kita anak-anak Tuhan bisa sukses asal percaya, haleluya. Iya. Jemaat yang saya pimpin itu saudara, itu hanya 50 orang ya, 50 orang. Kakaknya malah saya lupa ya, tapi orangnya aja karena saya nggak hitung kakak, hitung kepala ya. Karena kalau hitung kakak percuma, kakaknya ada tapi kepalanya nggak ada. Iya, kan banyak gitu. Berapa kakak jemaatmu? Wow, 200 kakak. Tahu-tahu kalau di gereja cuma 50 kepala yang ada. Ya kan? Kan kita hitung kepala, betul nggak? Iya, jadi saya hitung kepala, ya begitu 50 lah setiap minggu itu yang ibadah. Saudara, mereka juga orang-orang sederhana. Bahkan tadi saya ngomong-ngomong sama Bapak Gembala di tempat ini, katanya rata-rata di sini petani, terus peternak. Luar biasa juga ini, karena sapi aja satu berapa saudara? Iya. Kemarin tuh Pak Joko Widodo beli sapi itu yang 1 ton. 1 ton berapa itu? Yang mau dikorbankan ini kan sebentar lagi ada korban nih. Iya, ya kita nggak korban lagi karena ini sudah korban ya. Nah, dia nggak apa-apa korban. Ya, jadi saudara, ya berapa harganya saudara? Bayangkan, berarti saya pikir, walaupun di desa-desa ini orang sini kaya-kaya ini. Iya, daripada mereka saudara kadang ada yang kerja di terminal, hanya jualan tiket. Mau kemana, nggak laku ya, jadi calo. Terus ada yang kerjanya itu hanya sekedar ngomong-ngomong doang, nawar-nawarin, nggak pakai modal. Kalau nggak ada yang beli, ya nggak dapat uang fee ya, uang
insentif apa namanya itu ya. Jadi saudara, itu kondisi ekonomi jemaat kita. Saya ceritakan ini untuk mengagungkan Tuhan ya, untuk memuliakan Tuhan Yesus. Itu kolektif itu saudara tahu, itu cuma 3 juta, 3,5 juta sebulan tuh. Tetapi listrik kami sebulan aja sudah 3,7 juta rata-rata. Belum wifi, belum lagi FAM, belum lagi keamanan SAPAM 600, dan seterusnya dan sebagainya. Anak saya sekolah, anak saya 5, saudara. Terus ada pengerja lagi 3. Jadi saya harus mengeluarkan 40 juta tiap bulan, bayangkan. Sedangkan kolektif 3,5 juta. Kok bisa gereja itu sampai sekarang kok belasan tahun masih ada? Kenapa? Karena kita tidak hidup dari manusia. Kita hidup dari Yesus Kristus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Tapi jangan yang bilang amin itu jadi kikir. Jangan. Amin. Terus pendetanya disuruh, wah udah sama Tuhan aja. Ini mah uang gua. Jangan begitu juga. Ini saya menyaksikan bahwa Tuhan kita itu dahsyat. Tuhan kita itu ajaib. Haleluya. Itulah yang membuat saya makin hari makin gila-gilaan dengan Tuhan. Bahkan saya tidak begitu menyayangkan nyawa saya. Saya tidak begitu menyayangkan apapun. Karena saya tahu bahwa Tuhan Yesus itu segala-galanya buat saya. Karena itu saudara, kemana-mana saya pelayanan ya. Selalu saya bawa anak-anak saya ke Palembang, kemana. Ketika mereka liburan sekolah saya ajak. Ya, padahal saudara, yang namanya orang di sosial media itu tidak semua orang senang. Ya, tidak semua orang senang. Ada yang memuji, ada yang bilang kafir, ada yang bilang darahmu halal, ada yang luar biasa. Itu kan orang berbeda pendapat, berbeda. Apalagi kalau saya bersaksi begini, nggak semua orang senang. Ya nggak usah saya sebut, ada aja oknum yang nggak senang. Ya kan gitu. Ya cuma dia nggak bisa buat apa-apa, karena apa? Ya memang tidak selai rambut pun gugur dari kepala kita kalau nggak izin Tuhan. Kalau Tuhan sudah di pihak kita, siapa yang dapat lawan kita? Tidak ada. Haleluya. Berikan sorak-sorai dong buat Tuhan kita. Haleluya. Iya kan? Tapi bukan berarti kita jadi orang yang suka mencaci maki, terus menjelek-jelekan. Bukan. Kita menceritakan apa yang kita yakini saja. Orang percaya puji Tuhan, nggak percaya ya udah. Biarin aja kan begitu. Ya karena kita dilindungi oleh konstitusi, kita punya keyakinan itu adalah siar. Sama juga dengan saudara kita Muslim itu bebas mensiarkan, kita juga bebas. Yang tidak boleh kan memaksa, yang tidak boleh kan kita mencaci maki ya, yang tidak boleh kan menjelekkan apa yang diyakini orang. Kalau menceritakan keyakinan kita nggak apa-apa. Jangan Anda menjual produk Anda ya, oh ini sapi gua yang paling bagus, sapi ono nggak bagus, jangan. Ini susu sapi saya yang paling bagus, murni, kental. Susu sapi dia nggak bagus. Itu sapinya sudah penyakitan, jangan. Punya kita aja yang kita ini kan, ya kan? Punya orang biarin, haleluya. Jadi jangan karena kita menceritakan punya kita dan menjelekkan orang lain. Kita ceritakan aja apa yang kita alami bersama Yesus. Jadi saudara, puji Tuhan, saya punya anak 5. Haleluya. Iya, jadi sekarang orang takut punya anak banyak. Iya, takut orang punya anak banyak. Karena minyak goreng naik, cabai naik, bawang naik. Betul nggak? Iya, katanya ini mau naik lagi, entah apa ini, BBM. Nah, semua naik. Nggak apa-apa semua naik, yang penting Roh Kudus turun. Iya, Roh Kudus turun. Nah, iya. Bisa melihat. Amin. Nah, ngomong di sini, Nek. Ngomong di situ, Nek. Jadi orang bingung nanti siapa ada suara katanya. Mereka pikir ada orang. Iya, jadi roh nenek ini terbakar. Sehingga dia pikir, jangan lu aja yang khotbah, gua juga bisa. Tapi nggak apa-apa, itulah namanya variasi. Haleluya. Iya, jadi saudara, ketika saya nikah dengan istri saya, saudara, kami nggak pacaran, nggak ada pacaran, ya, betul-betul nggak ada. Saya doa, dia doa,
pernah ketemu sekali udah, terus kami sama-sama dapat dari Tuhan. Ya, bahwa dia katakan, aku dapat dari Tuhan kau jodohku. Wah, saya bilang, iya saya juga dapat dari Tuhan kau jodohku. Udah gak ada pacaran. Kata para psikolog kan itu, kita itu harus 2 tahun dulu berkenalan, baru saling mengenal. Ternyata banyak saudara artis-artis yang udah 6 tahun kenalan dulu, nikah setahun cerai, kan begitu ada kan, banyak kan? Iya, jadi bukan artis saja, banyak yang lain juga yang bukan artis ya. Iya, tapi puji Tuhan, anak saya sekarang sudah umur 21, jalan 22 kalau saya nggak salah. Saya aja lupa. Saking banyaknya itu lupa ya. Iya, saudara. Iya, jadi luar biasa. Ya, Tuhan memelihara hidup saya. Ya, anak saya yang pertama itu, saudara, itu waktu saya nikah sama istri saya, itu kami modal uangnya cuma 2 juta berapa begitu ya waktu itu. Jadi kami nggak ada bulan madu ya, boro-boro bulan madu pun kami nggak bisa beli, apalagi bulan kan begitu. Nah, jadi habis diberkati di gereja, saya udah pendeta tapi diberkati oleh pendeta juga gitu loh. Nah, jadi saya nikah bukan karena dia Kristen ikut Kristen, bukan. Karena ada pihak-pihak saudara kita ya di Islam sana bilang, wah itu si Lubis itu karena ikut istrinya Kristen. Kadang ada fitnahan-fitnahan. Enggak, saya udah jadi pendeta baru nikah sama istri saya. Iya, jadi waktu itu kami punya uang hanya 2 juta berapa gitu. Ya, habis diberkati, itu pun saya nego sama teman saya. Namanya dia pendeta sama pendeta. Aku nggak ada kasih amplop, ya. Uangku nggak ada. Udahlah nggak apa-apa katanya. Teman sama teman. Jangan saling jeruk sama jeruk. Jadi nggak usah serius banget lah khotbah itu ya. Iya lagi khotbah begini gini, kalau serius banget nanti Anda ngantuk gini ya. Iya kan? Wah, luar biasa tadi pendeta dari Jakarta datang. Siapa namanya Risul Lubis? Kenapa kau bilang luar biasa? Khotbah, tiba-tiba aku lihat 2. Tiba-tiba hilang katanya. Ternyata dia udah di alam roh yang lain. Oh kan gitu. Gak enak juga kan nanti dengar orang kan. Haleluya. Iya, jadi saudara, waktu saya selesai diberkati, langsung kita ke rumah kontrakan. Tuh di gang kecil begitu. Itu kalau ditendang kontrakannya rubuh saudara. Bener, ini kan batu, itu triplek. Iya. Di Jakarta itu saudara, aduh ada orang rumahnya cuma segini dong ini. Gini. Itu pun bukan rumah dia, ngontrak. Iya, 800 sebulan, cuma segitu doang. Waduh. Nggak gampang di Jakarta itu hidup. Kalau bisa hidup orang di Jakarta itu udah sakti. Apalagi pendeta, saingannya berat. Waduh, iya. Saingannya berat, makanya ada istilah pendeta besar, pendeta kecil. Ternyata setelah saya selidiki, kenapa dia pendeta besar? Perutnya yang besar rupanya. Haleluya. Iya, jadi ingat ceritanya saudara, saya habis diberkati langsung ke rumah kontrakan. Ya, adalah kita siapin makanan-makanan gitu ya, prasmanan dikit. Banyak yang datang juga. Ya, modal nikah kami kalau nggak salah 2 juta, dapatnya 14 juta. Jadi ikut Tuhan selalu untung. Aduh, saya ini lagi konseling orang pranikah ya. Nanti bulan 7 tanggal 27 dia nikah ya. Juli 27 ini. Jadi saya bilang kalau kau ini nikah kau modal berapa? Sewa gedung begini-begini, hampir 100 juta. Kau harus dapat nanti 200 juta. Karena Paulus kan bilang, hidup bagi Kristus, mati untung. Pilih mati atau hidup? Filipi 1:21 kan? Pilih mati atau hidup? Hidup untung, mati untung loh kan? Hidup bagi Kristus, mati untung. Iya. Aku pilih hidup. Kenapa? Mati aja untung, apalagi hidup tambah untung. Haleluya. Jadi itulah di dalam Tuhan saudara. Ya kan selalu untung. Modal 2 juta dapat sekitar 14 juta kalau saya nggak salah. Luar biasa. Langsung motor odong-odong. Wah kita ganti lah. Iya kan dulu kan nggak ada mobil ya, sepeda motor itu juga waduh. Kalau masuk gang itu bangun semua orang gang itu.
Iya, tahu dia isi Lubis lewat katanya. Bunyi kuang tong 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 kuang tong tong kuang tong tong. Bautnya lepas-lepas sana sini. Iya. Enggak seperti sekarang, jangan saudara lihat wah enak dia gini, enggak. Semua orang itu ada proses ya. Karena Tuhan enggak nikmati hasil kita, Tuhan nikmati proses kita. Kita yang nikmati hasil kita, tapi Tuhan menikmati proses. Kenapa? Luar biasa si Lubis ini, ku proses dia, sekarang dia sudah jadi gini. Aku tidak mau nikmati hasil dia, buat apa? Orang gua kaya raya kata Tuhan. Tetapi aku bangga karena lewat proses si Lubis menang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Jadi gak usah takut di proses Tuhan, biarin aja ya kan. Kalau orang ada caci maki, fitnah segala macam, haleluya. Wah, orang bohongi kita, puji Tuhan. Motor hilang, haleluya. Haleluya. Betul nggak? Kan katanya tadi sukacita, giliran motor hilang, oh! Haleluya dong, betul nggak? Saya pernah mobil hilang, saudara. Betul. Waktu itu ya saya seperti memaksakan diri mungkin ya. Saya itu kredit mobil. Ya, itu 45 juta apanya. DP-nya waktu itu ya, Innova. Terus saudara, ada orang yang saya kenal, yang saya yakin dia nggak mungkin lah melarikan mobil saya. Dia bilang, wah saya pinjam ya Pak. Ya gampang lah nanti ya kita rapi. Maksudnya ya ada lah gitu ya, timbal balik dikit-dikit gitu ya. Ya lah udah dibawa karena dia mau pesta. Ya kan, wah entah gimana dia bilang mobil dilarikan orang. Jadi waktu parkir dia sulit, terus ada yang nawarin, mari saya parkirin. Ya udah diparkirin terus dibawa lari. Nah, waktu saya ya ajukan ke asuransi nggak bisa. Kenapa? STNK nggak ada, kunci nggak ada. Berarti ini bukan pencurian, berarti ini bukan perampokan, berarti ini penggelapan. Jadi penggelapan ternyata nggak dapat. Malah dikejar-kejar ya oleh dekolektor. Saya tunjukkan langsung laporan polisi, mobil hilang, lu cari aja lu di sana. Saya bilang gitu ya. Udah akhirnya mereka nggak datang lagi. Saya hanya doa, naik motor saya jalan. Saya ke Kelapa Gading. Saya lihat ada 2 ruko itu. Orang nyembah-nyembah begini di 2 ruko itu. Saya masuk saudara. Saya ikut nyembah. Setelah selesai nyembah, terus ada laki-laki datangin saya. Pak, katanya apa? Saya digerakkan Tuhan. Apa itu? Ini ATM. Hah? Iya. Loh, kenapa kamu ngasih ini? Tuhan yang gerakkan. Ini Pak, nilainya 200 juta. Hah? Saya hampir gak percaya. Iya, kayak Thomas juga ya kan. Tapi darah Yesus saya percayalah. Nah, orang itu pisah dengan saya ya. Saya pulang naik motor. Saya bilang sama istri saya, ini ada uang 200 juta nih. 200 juta. Oh, bener itu, bener apa enggak? Bener apa enggak? Oh, tenang aja. Besok BNI kita lihat. Karena kan dia nggak kasih, kan dia hanya kasih PIN doang kan? Ya, hanya kasih PIN aja kan. Ambil. Kan boleh kalau kita punya ATM, asal PIN-nya tahu ya habis kan gitu. Nah, ambil. Itu ngabisin 200 juta karena waktu itu boleh hanya 5 juta diambil. Ya 5 juta itu sampai 3 bulan. Jadi hilang 45 juta, dapat 200 juta. Asal bilang haleluya aja. Jadi kalau hilang motor, haleluya gitu. Jangan, oh, maling kurang ajar. Waduh, ditabrak mobil lah kau. Hehe, mampuslah kau. Matilah kau. Jangan. Haleluya gitu. Bisa nggak? Nah, makanya itu proses hidup ya. Jadi kami pun dalam pernikahan itu saudara, saya lanjutkan tadi kesaksian saya ya. Luar biasa. Waktu anak saya yang pertama ini, dokter bilang begini, ini istri sudah ngisi. Ngisi apa? Ternyata hamil. Sudah ngisi hampir sebulan. Jadi itu saudara, saya langsung umumkan ke jemaat dan umumkan ke khotbah-khotbah mana. Saya bilang nama anak saya nanti Daniel. Padahal saudara, ilmu kedokteran manapun belum bisa tahu itu anak laki atau perempuan. Kalau udah 3 bulan lebih atau 4 bulan baru mungkin tahu kan. Bulan nggak ada, ilmu kedokteran mana sampai sekarang belum bisa tahu tuh.
pakai USG apapun nggak bisa kalau baru umur sebulan. Jadi nggak bisa ya. Tapi saya bilang anak saya Daniel. Banyak orang bilang kalau nanti anakmu cewek gimana? Daniel pacaran sama Joshua, kan? Ternyata Daniel itu cewek kan begitu? Iya. Atau Daniel pacaran sama Jono kan gitu kan? Iya kan? Wah. Saya kayak terintimidasi. Tapi saya bilang tidak, Tuhan nggak bisa berdusta, Tuhan nggak bisa bohong. Tuhan yang kasih tahu saya, anak saya laki. Pas lahir, kan begitu. Langsung saya tanya sama perawatnya, yuk, coba, cewek atau cowok, cewek atau cowok. Wah, langsung lihat nih ada titiknya. Wah, luar biasa, dahsyat ya kan? Langsung saya bilang Yesus Wakbar, saya bilang haleluya, luar biasa. Jadi saudaraku, waktu itu saudara, setelah itu ya langsung lagi anak yang kedua ya, itu nggak ada dikasih Tuhan apa-apa, ya udah. Bahkan sudah lahir begitu, anak ini namanya siapa? Duh, bingung saya, aku bilang. Bingung, belum tahu, aku bilang gitu. Haleluya. Iya, lama itu baru dibuat akte lahirnya, orang nggak tahu. Malah dibilang, Pak, di akte lahir nanti agamanya apa? Tanya anaknya aja dah, aku bilang gitu. Loh kok gitu Pak? Iya, karena di Indonesia ini, iya kan? Wah, hebat banget tuh. Anak bayi udah punya agama, bayangkan. Iya, di kandungan udah punya agama. Haleluya. Makanya ribut agama sama agama, karena orang nggak tahu apa-apa udah punya agama. Agama itu kan keyakinan kepada Tuhan, itu harusnya proses hidup dia lah ya. Baru dia ambil keputusan mau ikut Yesus atau ikut yang lain kan begitu. Tapi karena udah lahir langsung. Ya tapi memang gitu undang-undangnya gimana? Coba di negara-negara maju. Banyak orang ya di negara-negara maju itu nggak begitu. Bahkan di KTP itu nggak ditulis itu. Ya. Jadi singkat ceritanya ya udahlah. Ngikutin aturan aja. Ya buat ikut agama saya kan begitu kan. Iya, lahir lagi anak saya, ya kan. Nah itu saya kasih Joshua Onesto namanya. Yang satu Daniel Caesar, haleluya. Kenapa? Lama kali lahirnya saudara. 9 bulan lebih kalau nggak salah. Belum lahir. Cek ke beberapa dokter, harus di Caesar, harus di Caesar. Ya udah di Caesar, aku bilang Daniel Caesar lah kok namanya kan gitu. Satu lagi Joshua Onesto, ya kan. Yang kedua, saya pikir wah, saya buat anak saya namanya Joshua ini. Wah, saya coba-coba cari tahu ya. Oh, ada dari bahasa Italia itu ya, onesto. Itu artinya jujur gitu ya. Onesto apa onesto gitu ya. Jadi, buat Joshua Onesto. Kenapa? Karena saya pernah ketemu nama Joshua nggak jujur. Nah, harus ditambah itu. Iya kan? Iya, ada kenal saya Joshua nipu orang. Jadi, ya Joshua Onesto. Nah, puji Tuhan, dia jujur saudara. Uang gambar-gambar di lemari nggak pernah diambil. Iya karena jujur. Ya, yang ketiga Sadrak Devan ya. Wah itu luar biasa ini dia. Sadrak Devan. Iya, haleluya. Jadi Devan tuh ya itu dari bahasa India ya. Itu artinya untuk kemuliaan Tuhan kalau nggak salah ya. Iya. Jadi terus anak saya yang keempat ya, Deborah Pabensa, ini baru luar biasa. Saya bilang sama istri saya, anak keempat harus cewek. Harus cewek. Kita minta sama Tuhan cewek. Wah, luar biasa. Anda percaya nggak? Ya, kami suami istri mau gituan. Itu doa Tuhan Yesus kasih cewek. Gitu. Sampai begitunya. Iya. Terus saudara, dokter bilang, ini hamil atau udah ngisi. Berapa? 1 bulan. Ya. Wah. Langsung saya umumin di jemaat, khotbah di mana-mana ya. Saya bilang anak saya, istri saya sudah ngisi sebulan. Namanya saya buat Deborah. Wah banyak lagi yang intimidasi. Dia bilang kalau nanti dia lahirnya laki bagaimana? Wah, saudara, Tuhan bisa ngomong loh. Kalau kita rohnya peka, kita bisa dengar suara dia. Makanya Yohanes 10 bilang, domba-dombaku mengenal suaraku. Iya. Wah mana mungkin Tuhan bisa ngomong. Tuhannya mati berarti bisu ya kan. Iya Tuhan kita bisa ngomong. Dia bilang kasih nama dia Deborah. Langsung. Masih umur sebulan Deborah. Sebulan di kandungan Deborah. Wah 4 bulan di kandungan atau 5 bulan. Saya pelayan ke Timur Leste.
Dulu Timur kan, sekarang jadi Timor Leste ya. Jadi pelayanan di Timor Leste, entah gimana ketemu seseorang, maromak pabensa. Apa ini artinya? Kalau di bahasa Batak, maromak itu kayak hancur, berantakan. Udah maromak ini, udah berantakan ini kan gitu. Lah, apa ini arti maromak? Ya kan? Wah, ternyata saudara maromak itu Tuhan. Bahasa Titun Timor Leste. Pabensa itu artinya yang diberkati. Wah, jadi pulang saya dari Timor Leste, saya bilang kita tambah namanya Deborah Pabensa. Haleluya. Karena banyak nama Deborah nggak diberkati, harus ditambah Pabensa. Makanya lihat kan manis dia. Iya. Yang kelima namanya Mordekai. Ya, Mordekai. Jadi ini nggak terlalu ada yang sesuatu lah. Cuma dua inilah yang luar biasa, yang masih sebulan saya kasih nama. Ya, jadi makanya saudara, kita kalau bertindak itu harus dengan suara Tuhan, harus dengan kehendak Tuhan ya, baru kita bertindak. Makanya saya tidak dipermalukan, apa yang saya bilang terjadi. Cowok yang pertama, yang keempat cewek, terus yang kelima itu memang nggak ngoyoh saya entah gimana, ya udah lahir laki-laki. Tadi atau kemarin tuh, tadi saya ketemu Pak Pendeta itu ya, Gideon Rusli ya. Saya mau pamit, jadi saya mampir ke kantornya karena nginap di sana tadi malam, jam subuh kami sampainya. Jam 3 pagi. Ditelepon, pas di tol lagi ada yang telepon, Pak doain saya Pak. Doain keluarga saya ini sakit parah Pak. Di mana? Di rumah sakit mana? Cirebon. Pas saya di tol Cirebon itu, wah ini saya di tol ini, saya lupa nama keluar tolnya. Itu Pak, tol itu Pak. Bapak keluar cuma 7 kilo ke rumah sakit apa namanya, pelabuhan. Iya, akhirnya kami ke sono, kita doakan. Nah, itu saya tidak tahu ya sampai sekarang bagaimana, karena itu kan penyakit dalam, harus diperiksa ke dokter lagi kan. Nah, jadi saya nggak kasih kesaksian yang berlebihan lah ya. Doakan, terus kami jalan. Makanya sampainya jam 3 pagi. Iya. Terus tadi ada lagi yang WA ya dari Cirebon. Saya nggak tahu kenapa dia bisa WA admin saya kan anak saya. Ini ada Pak yang mau ketemuan lagi. Oh kami di Merbabu, saya bilang gitu ya. Mau didoakan katanya. Ya udah, kalau memang nggak bisa ketemu kita doa lewat handphone. Iya. Jadi saudara, saya ketemu Pak Gideon Rusli, dia bilang, ini Pak anak yang terakhir ya? Jangan, enggak Pak. Saya bilang, anak yang kelima. Hah? Maksudnya? Beda dong. Waktu saya pelayanan di Singapura, saya khotbah di Singapura, waktu itu saya masih 3 kalau nggak salah. Saya bilang, ini anak yang ketiga. Karena ada yang bilang, anak terakhir Pak. Tidak, anak yang ketiga. Mereka nggak paham. 2 tahun kemudian saya datang lagi, udah 4 anak saya. Coba kalau saya bilang anak terakhir, terus tiba-tiba datang lagi 4, bohong dong. Betul nggak? Iya kan? Jadi ya, Anda paham, ini bukan anak yang terakhir, anak yang ke. Haleluya, dengan sorak-sorai. Haleluya. Iya, makanya saudara, mari kita cinta Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus dasar. Amin. Saya dirubah Tuhan. Barang siapa dalam Kristus Yesus, dia menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Dan bukan hanya roh kita, tapi lahiriah kita juga pasti diberkati Tuhan. Mari, sorak-sorai buat Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kalau ada yang sakit-sakit, kita doakan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang. Dengan iman mujizat terjadi sekarang ini.
Haleluya, haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, mari kita bangkit berdiri. Arahkan hati roh kita, pikiran kita kepada Yesus. Dan angkat tanganmu sebagai tanda engkau berserah kepada Dia. Hadapkan hati pikiranmu kepada Kristus. Itu bukti engkau mempercayakan hidupmu kepada Dia. Yesus, itulah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Serahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Panggil namanya Yesus. 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 Panggil namanya. Nama tertinggi, nama di atas segala nama. Yang sakit disembuhkan. Yang susah dihibur. Yang berseteru diperdamaikan. Yang kekurangan diberkati. Yang menghadapi jalan buntu, Tuhan bukan jalan. Karena doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kata Lukas 1:37. Markus 9:23. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi kalau engkau percaya, engkau punya kuasanya. Sehingga apa yang kau doakan terjadi di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Siapa yang mau didoakan secara khusus, kau boleh maju ke depan. Saya akan doakan di sini. Maju ke depan, haleluya. Angkat tanganmu, pandang Yesus. Angkat tangan. Haleluya. Dia tahu apa yang menjadi pergumulan. Tuhan tahu apa yang menjadi masalah persoalan. Saya tidak perlu kasih tahu. Karena saya kasih tahu, itu pun tidak ada artinya. Tetapi ketika Tuhan yang Maha Tahu, Dia menjamah hatimu, engkau akan melihat keajaiban dari Tuhan. Engkau butuh Yesus setiap waktu, setiap saat. Keperluanmu itu tidak seberapa. Yesus itulah masa depanmu, hartamu, kekayaan. Masalahmu tidak seberapa. Yesus lebih besar dari semuanya. Yesus lebih besar dari segala pergumulan persoalan. Pandang Yesus. Berikan hidupmu kepada Yesus. Biar hidupmu dipakai oleh Dia. Hari ini aku berdoa, pengurapan itu engkau terima. Penuh, penuh, penuh. Jam ada. Jam. Saya hitung. Jam. Lepas. Lepas. Urama sekarang. Urap itu. Penuh ini. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hidupku bukan punyaku. Hidupku milikmu. Saya tidak punya apa-apa. Saya hanya punya Yesus. Karena Yesus, katakan saya hidup. Saya hidup. Terima penuh, penuh. Jama. Jama. Terima. Jama. In Jesus name. Dalam nama Yesus. In Jesus name. Kuasamu bekerja. Terima. Kuasamu bekerja. Dalam nama Yesus. In Jesus name. Kuasamu bekerja. Dalam nama Yesus. Mengalir. Aliran kesembuhan. Kuasa Tuhan bekerja. Kekuatan dari Yesus memberikan kekuatan di kakinya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pandang Yesus. Saya merasakan hadiratnya mengalir. Kuasanya bekerja. Ya Ramashaka ya Ralabasika Ralabas. Ya Ralabasika sama. Terima. Kuasamu bekerja Tuhan. Mengalir, mengalir. Terima, terima, terima. Penuh. Yesus, kuasamu bekerja. Urapi. Urapi.
Jamah, 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 Terima kasih. jamah. Urapi Tuhan. Amin. Kuasamu bekerja, urapi dia. Urapi dia. Urapi Tuhan Yesus. Kuasamu bekerja di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kuasamu bekerja. Urapi Tuhan. Saya percaya Tuhan. Rohnya memahami apa yang kusampaikan. Di dalam nama Yesus. Karena kami ini Tuhan Yesus memiliki roh. Allah yang kami sembah adalah roh. Rohnya bisa memahami. Tuhan Yesus kau berkati. Ibu ini juga Tuhan berkati dalam pelayanan. Kuasamu bekerja pakai hidupnya. Uyara hata takasuku mitahana kalahi umalatumi hita. Ayo mahulah kahatu kini kau terbalik bidi mulai bertahan mulai kadi. Inalamu lekan duglim bitikum besikita. Cama. Terima. Penuh mengalir. Pakai hidupnya. Terima dalam nama Yesus. Jama dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh, hadiratmu bekerja Tuhan. Kuasamu mengalir. Terima. Pandang Yesus. Saya hitung sampai 3. Rasakan hadirat Tuhan. Rasakan urapannya. Kuasanya bekerja. Terima. Penuh. 1, 2, 3. Kuasamu bekerja. Kuasamu bekerja Tuhan. Haleluya. Curahkanlah kuasamu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasamu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah dengan iman. Kuasamu bekerja Tuhan. Curahkan kuasamu. Urapanmu bekerja. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasamu Tuhan. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang. Sekali lagi mujizat. Mujizat terjadi sekarang. Haleluya. Angkat hatimu. Angkat dua tangan. Pandang kepada Yesus. Pandang kepada Yesus. Kenapa engkau khawatir? Kenapa engkau bimbang? Kenapa engkau ragu? Bukankah Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku berikan kelegaan. Kenapa kau bimbang? Kenapa kau ragu? Kenapa kau takut? Kenapa kau gentar? Datang kepada Tuhan. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah gagal. Dia Tuhan yang tidak pernah gagal. Saya patah kata Tuhan kata semua menjadi nyata. Engkau butuh perkataan Tuhan. Karena itu di hadiratnya setiap saat dengarkan suaranya. Engkau akan memperoleh kehidupan yang kekal. Engkau akan memperoleh mujizat Tuhan. Saya merasakan hadirat Tuhan sedang bekerja atas saudara. Saya merasakan urapannya sedang bekerja. Terima. In Jesus name. In Jesus name. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus. Kami tidak ragu. Kami percaya sepenuhnya bahwa hidup kami bukan milik kami. Hidup kami milik Yesus. Karena itu kami tidak perlu mengkhawatirkan diri kami. Karena diri kami, hidup kami bukan milik kami. Hidup kami milik Tuhan. Tuhanlah yang menjaga kami, yang melindungi kami, yang memelihara kami, yang memberkati kami. Sehingga hidup kami selalu hidup yang berkelimpahan. Karena di dalam nama Yesus pasti ada jalan keluar. Terima. Angkat tanganmu, terima. Terima di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus
kami sudah terima. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Coba ada yang mau bersaksi waktu doa tadi apa yang dialami? Stroke. Berapa lama, Bu? 8 bulan. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ibu biasanya bisa berdiri sendiri? Iya, biasa. Bukan. Ibu itu biasanya duduk bisa diri sendiri apa harus didiriin orang? Berdiri sendiri. Oh, berdiri sendiri. Haleluya. Tapi pelan-pelan. Iya. In Jesus name, dalam nama Yesus. In Jesus. Ibu biasanya bisa gini nggak? Enggak. Sekarang ibu harus bisa ya. Enggak. Sekarang harus bisa ya. Iya. Percaya bisa gini ya. Iya. In Jesus name, kekuatan ilahi mengalir. Terima. Amin. Nah, sekarang ibu gini. Angkat. Iya, angkat. In Jesus name. Iya, angkat. Ini Berat. Oh, in Jesus name tidak ada berat. Dalam nama Yesus tidak ada berat. Hadirat Tuhan bekerja. Tidak ada berat. Angkat. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Angkat. Iya, jalannya jangan digeret, diangkat terus. Sini, muter. Muter dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, lari. In Jesus name, dalam nama Yesus. Ya, angkat, diangkat. Diangkat begini, agak diangkat dikit. Ya. Sekarang apa yang ibu rasakan setelah didoakan? enteng. Haleluya. In Jesus name, dalam nama Yesus. Sembuh, sehat, percaya. Ya, dalam nama Yesus sudah sembuh. Amin. 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 Haleluya.